Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dan saat ini dalam perjumpaan yang istimewa karena kita akan berjumpa dalam pembahasan seputar Paskah. Secara khusus adalah mengenai kematian Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita pelajari saat ini adalah di dalam Markus, pasal yang ke-15, ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-39. Markus pasal 15 ayat 33 sampai 39. Kita tidak baca saat ini, nanti sembari saya jelaskan akan kita baca. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat ini berbicara masalah kasih yang tak terukur. Kasih yang tak terukur. Yang namanya tak terukur itu berarti tidak bisa diketahui dalamnya, tingginya, panjangnya, lebarnya. Karena namanya tak terukur. Demikianlah kasih Tuhan kepada kita. Bapak Ibu tentu tahu lagu ini lagu lama ya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, dan seterusnya. Bapak Ibu sudah hafal lagu itu. Seperti itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari saat ini. Paling tidak ada 3 hal, 3 perkara penting yang berkaitan dengan kasih yang tak terukur menurut Markus 15 ayat 33 sampai 39 ini. Yang pertama, kita yang seharusnya dikutuk, dia yang terkutuk. Kita yang seharusnya dikutuk, dia yang terkutuk. Itu ada di ayat 33 sampai 36. Kita baca. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Perhatikan, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu perkataan yang menarik di sini. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Menurut Matius 27 ayat 46, itu adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Itu sebetulnya pengertiannya sama. Eli, Eli, lama sabachthani, itu bahasa Ibrani. Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu bahasa Syria atau bahasa Aram. Mengenai kalimat itu ada 2 penafsiran yang perlu kita tahu. Yang pertama, menafsirkan bahwa itu merupakan teriakan Yesus di dalam duka, di dalam kesakitan yang luar biasa, dalam penderitaan yang luar biasa. Tapi penafsiran kedua menolak itu dan mengatakan bahwa ini merupakan teriakan harapan. Karena dia tafsirkan dari kalimat yang Yesus ucapkan ini menurut Mazmur. Ya, di Mazmur itu ada perkataan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Itu menurut penafsiran yang kedua ini teriakan harapan, bukan dalam duka, kesedihan, atau penderitaan. Saya tidak akan membahas itu. Nanti lain waktu, dan Bapak Ibu bisa pelajarinya, cari referensi yang banyak. Yang akan kita bahas di sini adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada kata meninggalkan di sini. Dalam bahasa Yunani itu dipakai kata kataleipo. Itu mengandung makna mengabaikan, mengandung makna menganggap sepi. Allahku, Allahku, mengapa engkau mengabaikan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau menganggap sepi aku? Mengapa Yesus berteriak demikian? Karena Yesus sedang menanggung dosa manusia saat itu. Atau lebih tepatnya, Yesus dibuat berdosa. Dia yang kudus adanya dibuat berdosa. Yesus ditolak oleh surga. Yesus ditolak oleh Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, salib tergantung antara langit dan bumi. Itu sebetulnya menjelaskan salib itu ditolak oleh langit dan oleh bumi. Salib itu berarti ditolak oleh surga dan oleh manusia. Ditolak oleh Bapa dan ditolak oleh manusia. Ini adalah simbol keterkutukan. Simbol keterkutukan. Mari kita lihat Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13. Demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini sangat mengerikan, Bapak Ibu. Sangat mengerikan. Ditolak oleh langit dan ditolak oleh bumi. Ditolak oleh Bapa dan ditolak oleh manusia. Ini mengerikan. Bapak Ibu yang seusia saya, tentu lagunya Kus Plus ini tahu ya. Sabtu malamku sendiri, tiada temanku lagi. Ya, tiada temanku lagi. Kalau Bapak Ibu perhatikan kalimat-kalimat dari refnya, menandakan kesedihan yang luar biasa. Baru segitu aja. Baru sendiri aja di malam minggu. Ya, itu sudah sedihnya luar biasa. Bayangkan, Yesus mengalami ketertolakan dari langit dan dari bumi. Yesus ditolak oleh Bapa dan oleh manusia. Oleh sebab itu dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau mengabaikan aku? Mengapa engkau menganggap sepi aku? Ini luar biasa perasaan yang begitu dalam. Karena ditolak oleh Bapa dan ditolak oleh manusia. Karena Yesus dijadikan berdosa. Yesus dijadikan berdosa. Bayangkan itu penderitaan yang luar biasa. Itu untuk siapa? Untuk kita. Inilah kasih yang luar biasa itu. Kasih yang tak terukur itu. Kita yang seharusnya dikutuk, tapi dia yang terkutuk. Yang kedua, kita yang seharusnya mati, dia yang menyerahkan nyawanya. Kita yang seharusnya mati, dia yang menyerahkan nyawanya. Ayat 37. Demikian. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Suara nyaring itu berarti suara yang keras. Suara yang keras, nyaring, keras. Luar biasa. Apa yang diteriakan ini? Yaitu, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus dengan nyaring berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus dengan suara yang keras berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Makanya dikatakan di ayat itu, dan menyerahkan nyawanya. Karena Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa.
ke dalam tangan Bapa diserahkanlah nyawa Yesus oleh dirinya sendiri. Artinya apa? Itu artinya kematian. Artinya kematian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus benar-benar mati. Ingat, ini iman Kristen. Yesus benar-benar mati. Jangan pernah menolak iman ini, doktrin ini. Karena memang Yesus benar-benar mati. Mari perhatikan Yohanes 19 ayat 34. Yohanes 19 ayat 34. Dikatakan di ayat itu, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Mengalir keluar darah dan air. Kalau Bapak Ibu mengalami luka, Bapak Ibu akan melihat luka itu keluar darahnya. Tapi kalau di sini katakan keluar darah dan air, itu adalah orang yang sudah mati. Keluar darah dan air. Bukti nyata bahwa Yesus mati. Bapak Ibu, Yesus ditombak. Itu di sebelah kiri, di sebelah kiri. Itu ditombak dan mata tombaknya itu mengenai bagian luar dari jantung. Karena ketika Yesus disalibkan, penderitaan yang luar biasa, itu terkumpullah bertambah banyak, berkumpul serum di sekitar jantung. Jadi kalau ditusuk, lalu yang keluar darah dan air itu berarti sampai ke bagian jantung, bagian luar. Itu karena cairan itu ada di luar. Ya. Ditusuk, keluar darah dan cairan itu, dan air. Ini membuktikan bahwa Yesus memang benar-benar mati. Kalau kita perhatikan Yesaya 53 ayat 5, dikatakan Yesus tertikam atau dia tertikam itu karena kejahatan kita. Ayat 8 juga berkata, dia terputus dari orang-orang hidup. Dia terputus dari orang-orang hidup. Berarti kan kematian. Ini luar biasa. Yesus benar-benar mati. Dia mati, seharusnya kita yang mati. Jadi seharusnya kita yang mati, dia yang menyerahkan nyawanya. Benar-benar mati. Kalau ada anak muda sedang berpacaran, wah biasanya ada janji-janji gombal. Biasanya ada yang mengatakan begini, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Nah kemudian si pacarnya bertanya, lah kok Sabtu kemarin tidak datang mas? Lah kan gerimis deh. Itu gombal itu ya. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, seakan-akan mau berkorban. Padahal gerimis saja tidak berani datang. Tetapi Yesus, dia sungguh membuktikan pengorbanan itu. Kita yang seharusnya mati, tapi dia yang menyerahkan nyawanya. Maka seharusnya kita bersyukur. Kita tidak mati rohani. Seharusnya kita bersyukur karena kita tidak mengalami kematian kekal. Seharusnya kita bersyukur karena kita hidup kekal. Seharusnya kita bersyukur karena kita memiliki keselamatan. Itu terjadi karena Yesus menyerahkan nyawanya. Itu bagi kita. Bersyukurlah akan hal itu. Hal yang ketiga, mengenai kasih yang tak terukur itu. Kita yang seharusnya tanpa harapan, dia yang memberi harapan. Kita yang seharusnya tanpa harapan, dia yang memberi harapan. Ayat 38 dan 39. Demikian. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Tabir bait suci terbelah dua. Itu semacam tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu simbol tempat kehadiran Allah bagi umatnya. 1 tahun sekali imam besar masuk ke tempat ruang maha kudus untuk mengadakan perayaan
pendamaian. Itu untuk mendamaikan antara Allah dengan manusia. Dan untuk dirinya sendiri, imam besar juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika dikatakan di sini, tabir bait suci yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu terbelah, itu artinya tidak lagi ada keterpisahan. Ini menarik. Dari atas sampai ke bawah, dikatakan di ayat itu. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Itu bukan pekerjaan imam besar, bukan pekerjaan manusia. Ini terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu pekerjaan Allah. Artinya ini adalah harapan baru, di mana bisa terjadi persekutuan kembali antara manusia dengan Allah. Karena tabir yang memisahkan di mana Allah berada dengan manusia itu sudah terbelah. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ini adalah sebuah harapan baru. Saya akan membacakan Ibrani 10 ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir bait suci itu dihancurkan, terbelah. Tapi Yesus yang menjadi penghubung, tabir bagi kita, penghubung antara Allah dan kita. Itu harapan baru. Adanya harapan untuk persekutuan antara manusia dengan Allah melalui Yesus. Lihat, harapan baru muncul. Bagian yang kedua, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Memunculkan iman dari orang non-Yahudi. Atau memunculkan iman dari orang kafir. Ini dicatat oleh Injil Sinoptik. Tiga-tiganya mencatat. Berarti ini penting. Pengakuan kepala pasukan ini penting. Artinya bahwa imannya itu diterima. Karena dicatat. Kalau tidak penting itu tidak akan dicatat yang semacam ini. Tapi dicatat. Itu sesuatu yang penting. Dan inilah harapan baru. Harapan baru. Orang-orang non-Yahudi itu jauh dari kasih Allah. Tetapi dengan di sini prosesnya sangat luar biasa ya. Yaitu dengan kematian Yesus di kayu salib. Kita yang seharusnya mati, Yesus yang menyerahkan nyawanya. Tetapi kemudian kita yang seharusnya tanpa harapan, dia memberi harapan. Ini luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi orang-orang non-Yahudi mempunyai harapan. Imannya akan diterima ketika mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu, ada orang yang bercanda demikian. Kalau kamu putus harapan, kalau kamu tidak punya harapan, datanglah ke Bekasi. Kamu akan menemukan harapan baru, harapan indah, Prima Harapan, Harapan Jaya, Ujung Harapan. Itu canda ya. Tidak mungkin ada harapan untuk keselamatan di sana. Kecuali ada orang-orang yang memberitakan kabar sukacita di sana. Harapan indah, harapan baru, dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi di sini adalah bahwa harapan orang percaya itu hanya di dalam Yesus. Harapan untuk keselamatan orang percaya itu hanya di dalam Yesus. Harapan untuk memiliki hidup yang kekal itu hanya di dalam Yesus. Jadi kita yang seharusnya tidak mempunyai harapan, tetapi Dia memberikan harapan. Itulah kasih yang tak terukur. Jadi kasih yang tak terukur. Pertama, kita yang seharusnya dikutuk, tapi Dia yang terkutuk. Yang kedua, kita yang seharusnya mati, Dia yang menyerahkan nyawanya. Yang ketiga, kita yang seharusnya tanpa harapan, Dia yang memberikan harapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu lagu yang terkenal dan Bapak Ibu tentu juga tahu lagu ini. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi
tentang pengorbananmu. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaanmu. Tuhan, karena diriku yang berdosa, nyawa kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Mari kita merenungkan lagu ini dan sekaligus merenungkan firman Tuhan yang sudah dijelaskan tadi. Bahwa sesungguhnya oleh karena kita, dia mati. Seharusnya kita yang mati, dia yang mati. Seharusnya kita yang terkutuk, dia yang terkutuk. Seharusnya kita tanpa harapan, dia memberikan harapan. Kasih-Nya sungguh tak terukur. Bersyukurlah dan lakukan firman Tuhan ini, yaitu kita betul-betul tunduk kepada Yesus. Berserah padanya, memuji dia, menyembah dia, dan melakukan apa yang difirmankannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk bisa merenungkan setiap hari dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai orang yang bersyukur, yaitu melakukan perintah-perintah-Mu. Tunduk kepada Engkau, tunduk pada pimpinan-Mu, pada kehendak-Mu, memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan juga menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu begitu mendalam. Dan biarlah Roh Kudus sekali lagi menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati firman Tuhan ini katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.